Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel LNF Trilogy. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Pada video kali ini, saya akan merunut alur dari sebuah film. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2008 yang menceritakan tentang sekelompok remaja menjelajah jauh ke dalam kota yang hancur dalam misi penyelamatan saat terjadi serangan monster yang mengamuk. Cerita dimulai dengan Rob yang bangun pada Senin pagi di tanggal 27 April setelah menghabiskan malam dengan Beth, seorang teman yang sebelumnya hanya bersifat platonis. Dengan kamera, Rob merekam pemandangan khas New York dari apartemennya di Menara Utara Time Warner Center. Di kamar tidur, Beth masih terlelap setelah malam yang mereka habiskan bersama. Setelah Beth bangun, mereka berbincang sebentar, lalu mereka memutuskan untuk menghabiskan hari itu di Pulau Kani. Lalu potongan berikutnya dalam rekaman adalah pada tanggal 22 Mei, di mana saudara laki-laki Rob, yaitu Jason, sedang berusaha memperbaiki kamera yang sama. Sementara itu, pacarnya Lily sibuk mempersiapkan pesta perpisahan untuk Rob yang akan segera pindah ke Jepang karena Rob telah menerima tawaran pekerjaan sebagai wakil presiden di sebuah perusahaan di Tokyo, sehingga harus meninggalkan tempat asalnya. Untuk memberikan Rob perpisahan yang berkesan, maka Jason dan Lily pun mengatur pesta perpisahan kejutan. Untuk mendokumentasikan acara tersebut, sahabat Rob yaitu Had ditugaskan untuk merekam video setelah Jason menyerahkan tugas tersebut kepadanya. Lalu dengan antusias, Had menerima tugas tersebut dan segera mulai merekam pesta. Namun karena Had adalah seorang amatir dalam hal ini, rekaman videonya menjadi sangat tersentak-sentak dan terpotong-potong dengan cepat. Di sisi lain, Had tertarik pada Marlina, teman Lily yang juga hadir di pesta tersebut. Karena itu, Had seringkali teralihkan dari tugas merekam video karena berusaha mendekati Marlina. Lalu malamnya, Rob tiba untuk pesta kejutan. Rob segera menyadari bahwa Had menggunakan kamera video miliknya untuk merekam acara tersebut. Rob menyadari bahwa rekaman video di dalam kamera tidak berubah, yang juga berarti berisi rekaman perjalanan Rob dan Beth ke Pulau Kani sebelumnya. Di dalam pesta tersebut, Rob melakukan pesan perpisahannya, tapi suasana menjadi canggung ketika Beth tiba dengan teman kencannya. Perhatian Beth sepenuhnya teralihkan di depan kamera. Kemudian Had melihat Rob dan Beth terlibat dalam sebuah pertengkaran di lorong. Rob akhirnya menegur Beth di depan semua orang, menyebabkan Beth pergi dengan tergesa-gesa. Insiden ini memunculkan perasaan bersalah dan penyesalan di antara mereka berdua. Ketika Had bertanya kepada Lily tentang alasan di balik pertengkaran mereka, Lily dengan ragu memberitahunya bahwa Rob dan Beth baru saja bersama. Ternyata saat Beth tidur dengan Rob lebih dari sebulan yang lalu, Beth masih bersama Travis dan belum putus dengan pacarnya. Hal ini membuat Rob sangat marah. Setelah mendengar gosip menarik itu, Had mulai menyebarkan gosip tersebut kepada beberapa tamu lainnya. Setelah Beth meninggalkan pesta, Jason dan Had membawa Rob ke samping untuk memberikan nasihat tentang perilaku kasarnya dan pentingnya mempertahankan orang yang dicintainya. Lalu tiba-tiba, sebuah kejutan mengguncang gedung apartemen mereka. Gempa bumi melanda, dan kota mengalami pemadaman listrik sebentar. Mereka pun bergegas naik ke atap untuk melihat apa yang terjadi. Lalu di kejauhan, mereka menyaksikan ledakan besar yang membuat mereka terdorong kembali ke dalam gedung untuk menghindari puing-puing yang berterbangan. Lalu berita lokal melaporkan bahwa sebuah kapal tanker minyak terbalik di dekat Pulau Patung Liberty. Ketika pengunjung pesta meninggalkan gedung, mereka terkejut melihat kepala patung Liberty jatuh di jalan dengan beberapa bekas cakaran dan gigitan yang menakjubkan. Saat mereka turun ke jalan, Had tetap memegang kamera dan berhasil menangkap gambar bayangan mengerikan dari monster yang bergerak beberapa blok jauhnya. Monster itu menghancurkan gedung, menciptakan awan puing-puing yang melayang-layang di jalan. Had merekam apa yang tampak seperti tangan makhluk besar yang berjarak beberapa blok jauhnya.
sebelum akhirnya monster tersebut menyebabkan gedung runtuh. Dengan situasi yang semakin memburuk, semua orang memutuskan untuk segera mengevakuasi seluruh kota melalui jembatan Brooklyn. Kelompok tersebut juga bersiap-siap untuk meninggalkan Manhattan melalui jembatan Brooklyn. Di tengah kekacauan itu, Marlena memberitahu Lily bahwa dia telah melihat makhluk kecil yang menyerang dan memakan manusia, menambah kepanikan dan ketidakpastian dalam situasi darurat yang mereka hadapi. Lalu sementara saat di jembatan, Jason terpisah dari kelompok mereka dalam usahanya untuk menyelamatkan diri mereka. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, ekor monster muncul tiba-tiba dan menghancurkan jembatan yang mengorbankan Jason dalam proses tersebut. Tapi Rob, Had, Lily, dan Marlena berhasil selamat dari kejadian tersebut dengan Rob yang terpukul atas kehilangan Jason. Kemudian tiba di tempat yang sedikit aman dengan kerumunan yang masih kacau, mereka menuju sebuah toko elektronik. Mereka bergegas masuk ke dalamnya, di mana Rob berusaha mencari baterai untuk ponselnya. Setelah mencari dengan cepat, Rob berhasil menemukan baterai yang dibutuhkan. Kemudian Rob menerima panggilan darurat mendadak dari Beth, yang memberitahunya bahwa Beth berada di apartemennya di Time Warner Center dan tampaknya terluka juga tidak bisa bergerak, yang membuat kecemasan melanda di hati Rob. Sementara itu, Had terpaku menonton berita yang menyiarkan secara langsung gambar monster tersebut menggesekkan punggungnya di bangunan-bangunan dan melemparkan parasit-parasit kecil ke tanah, yang kemudian para parasit itu mulai menyerang manusia, yang membuat kepanikan semakin menjadi. Di sisi lain, laporan berita juga menyatakan bahwa divisi inventari tentara sedang menyerang monster tersebut. Makhluk yang terlihat seperti parasit yang lebih kecil berjatuhan dari tubuh monster dan mulai menyerang manusia. Meski demikian, meskipun menyadari resiko besar yang akan dihadapinya, Rob tetap memutuskan untuk menyelamatkan Beth, bahkan jika itu berarti harus menghadapi monster itu sendirian. Namun, Lily, Had, dan Marlena dengan tekad yang sama bersedia mendampinginya dalam misi penyelamatan tersebut. Mereka siap berjuang bersama sebagai tim, meskipun tahu bahwa tantangan yang menanti mereka sangat besar. Selang beberapa saat kemudian, setelah melewati kerumunan yang kacau, Rob, Had, Lily, dan Marlena berkelana menuju pusat kota Manhattan dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan Beth. Saat mereka bergerak menuju kota, mereka menyaksikan pertempuran sengit antara monster dan pasukan militer yang lengkap dengan persenjataannya. Monster tersebut terus menghancurkan bangunan di sekitar mereka, juga bergerak di antara gedung-gedung di pusat kota Manhattan yang menyebabkan kerusakan yang luas. Setelah mereka menemukan diri mereka dalam pertempuran antara makhluk dan militer, mereka segera berlari menuju stasiun kereta bawah tanah. Di tengah kekacauan, Rob meyakinkan kelompok tersebut untuk mengikuti jalur terowongan yang akan mengarahkan ke stasiun dekat apartemen Beth. Setelah berada di bawah tanah, mereka menyadari bahwa mereka bisa mencapai apartemen Beth dari sisi lain Central Park dengan mengikuti rel kereta api dan kemudian berbelok ke barat menyusuri Central Park South. Dengan rencana yang telah disusun, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati dan berharap bisa sampai ke tujuan mereka dengan selamat. Saat mereka berjalan di jalur rel menuju tempat Beth, namun dalam kegelapan terowongan yang menakutkan itu, mereka disambut oleh hiruk-pikuk tikus yang berlarian dan suara-suara aneh yang mengganggu telinga mereka. Lalu dengan menggunakan fungsi penglihatan malam pada kamera dan senter yang ada dari kamera, mereka terkejut melihat makhluk yang merangkak di sepanjang dinding terowongan. Saat mereka mencoba melarikan diri, monster tersebut menyerang. Saat monster itu akan menyerang Had, Marlena berusaha menyelamatkannya, tapi berakibat digigit oleh salah satu makhluk itu. Lalu dengan cepat, keempatnya memutuskan untuk membarikade diri di sebuah ruang istirahat di terowongan tersebut. Keempatnya keluar dari kereta bawah tanah dan memasuki mall bawah tanah, karena Marlena mulai merasa tidak enak badan. Dalam keadaan khawatir, mereka mencari tempat untuk beristirahat dan merawat Marlena. Di sana, mereka merawat luka Marlena seadanya sambil menunggu hingga makhluk itu pergi dengan menghirup napas lega saat keadaan mulai tenang. Kemudian, setelah beberapa saat, setelah merasa cukup aman, kelompok tersebut melanjutkan perjalanannya, mencapai stasiun kereta bawah tanah di luar dengan hati-hati.
Saat mereka akan keluar dari ruang bawah tanah, mereka melihat cahaya yang Rob rasa itu adalah sangat aneh. Tapi ketika dilihat, itu adalah militer yang menggunakan Bloomingdale sebagai markas besarnya, yang memberikan kesan bahwa kekuatan militer sedang mengambil langkah-langkah besar untuk menanggapi ancaman monster. Langkah ini menunjukkan bahwa situasinya semakin serius, dan upaya besar sedang dilakukan untuk melawan ancaman yang mengancam kota. Setelahnya mereka ditemukan oleh tentara dan dibawa ke pusat komando terdekat. Para prajurit memberitahu kelompok tersebut bahwa mereka belum berhasil mengidentifikasi asal-usul monster itu, dan apapun itu, monster itu tampaknya lebih unggul dalam pertempuran. Beberapa parasit, baik hidup maupun mati, ditampilkan dalam kandang penahanan yang sedang diperiksa oleh beberapa ilmuwan berjas putih. Dari sana, mereka dipimpin oleh pasukan tentara ke rumah sakit lapangan tentara yang didirikan untuk merawat ratusan warga sipil yang terluka yang tersebar di seluruh kota. Kelompok tersebut juga berharap bisa menemukan pertolongan untuk Marlena dan berharap dapat melanjutkan upaya mereka untuk menyelamatkan diri dari ancaman monster yang mengganas. Dalam keputusasaan, Rob juga memohon bantuan untuk menemukan Beth yang menghadapi bahaya di Time Warner Center. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Marlena tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dari mata dan mulutnya, menunjukkan gejala yang sangat mengkhawatirkan. Situasi semakin genting dengan kondisi Marlena yang memburuk, memaksa mereka untuk segera mencari pertolongan medis yang mendesak. Tidak lama setelah tiba di rumah sakit lapangan, Marlena diseret ke belakang layar para medis secara paksa ke tenda rumah sakit lapangan, menyebabkan semua yang ada di sana panik. Dalam sekejap, mereka menyaksikan siluet Marlena menyebar secara mengerikan sebelum meledak, akibat efek yang disebabkan oleh gigitan yang diterimanya. Rob dan temannya panik karena tidak mengetahui hal tersebut karena langsung diseret oleh tentara yang ada di sana ke sisi lain. Rob yang masih bertekad untuk menyelamatkan Beth berhasil membujuk salah satu komandan militer untuk melepaskan mereka. Seorang tentara yang bersimpati memberitahu kelompok itu tentang lokasi Beth dan memberikan informasi penting tentang helikopter evakuasi terakhir yang akan berangkat dalam waktu 1 jam. Mereka diberitahu bahwa helikopter terakhir akan berangkat sebelum militer melaksanakan protokol Hammer Down, yang adalah keputusan drastis pemerintah untuk mengebom Manhattan sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan monster tersebut. Mereka menyadari bahwa waktu mereka sangat terbatas untuk menyelamatkan Beth dan juga diri mereka sendiri. Dengan waktu yang semakin berkurang, mereka merasa semakin terdesak untuk segera menyelamatkan Beth. Setiap detik menjadi berharga, dan keputusan yang cepat dan tepat menjadi kunci untuk keselamatan mereka semua. Lalu kelompok Rob melakukan perjalanan ke gedung apartemen Beth dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, ketika mereka tiba di gedung apartemen Beth, pemandangan yang mengejutkan menanti mereka. Gedung tersebut telah runtuh menjadi tumpukan reruntuhan yang bersebelahan dengan menara di seberangnya. Tanpa ragu, mereka mengambil keputusan untuk menaiki menara yang masih berdiri. Lalu mereka merangkak melalui reruntuhan yang berbahaya menuju menara yang roboh. Semua demi menyelamatkan Beth dari bahaya yang mengancam nyawanya. Setelah melintasi atap bangunan lain, kelompok tersebut menemukan Beth terjebak pada batang konstruksi logam yang terbuka. Mereka segera membebaskannya dan bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke lokasi evakuasi di Terminal Grand Center. Namun, di sana mereka terkejut karena bertemu lagi dengan makhluk itu. Mereka harus mencari cara untuk melawan atau menghindari makhluk tersebut sambil tetap berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri dan Beth. Setelah perjalanan yang sulit, Rob, Had, Lily, dan Beth berhasil mencapai helipad di tengah pertempuran sengit yang berlangsung di sekeliling mereka. Dalam kekacauan tersebut, Lily didorong ke dalam salah satu helikopter yang tersisa. Lily menjadi orang pertama yang dilarikan ke helikopter yang berangkat untuk melarikan diri sebelum terminal dihancurkan. Sementara itu, Rob, Had, dan Beth bersiap-siap untuk naik ke helikopter terakhir, berharap dapat menyusul Lily dan melarikan diri dari bahaya yang semakin mendekat. Mereka bersiap untuk langkah terakhir dalam upaya penyelamatan mereka. Beberapa saat kemudian, ketiganya dibawa pergi dengan helikopter kedua dan menyaksikan makhluk itu dibom.
Namun ketika semuanya tampak berjalan dengan baik dan pengeboman udara terlihat berhasil menjatuhkan monster tersebut, keadaan tiba-tiba berubah. Monster itu muncul kembali dari puing-puing dan menyerang helikopter tempat Rob, Had, dan Beth berada. Dengan kecepatan yang mengerikan, monster itu menabrak helikopter mereka, merusak baling-baling belakang yang membuatnya jatuh dan mendarat dengan keras di Central Park. Setelah kecelakaan itu, kelompok Rob bangun beberapa menit kemudian, saling membantu untuk keluar dari helikopter yang hancur. Mereka menemukan dengan sedih bahwa pilot helikopter telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Jadi mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sekarang terperangkap di Central Park tanpa bantuan eksternal dan dengan bahaya yang masih mengintai di sekitar mereka. Di sisi lain, Rob saat ini mengalami luka pada kakinya akibat kecelakaannya, dan Had memutuskan untuk meletakkan kameranya untuk membantu Rob. Namun ketika Had pergi untuk mendekatinya, monster itu tiba-tiba muncul di depannya, memperhatikan kamera tersebut dengan tajam. Rob dan Beth yang melihat dari belakang helikopter menyaksikan dengan ngeri saat monster itu membungkuk dan menelan Had dengan cepat. Lalu mereka berdua berlari ke arah Had sambil menangis. Tetapi sudah terlambat saat bagian atas Had jatuh dari mulut monster itu. Juga segala isinya hancur di dalamnya. 15 menit sebelum protokol Hammer Down dimulai, keduanya sadar akan bahaya yang semakin mendekat dan berusaha melarikan diri, mencari jalan keluar dari Central Park yang menjadi tempat kejadian tersebut. Dengan hati yang berat dan ketakutan yang tak terkendali, Rob dan Beth mengambil kamera untuk merekam momen-momen terakhir mereka sambil berlindung di bawah sebuah jembatan penyeberangan saat sirene berbunyi, dan pengeboman pun dimulai. Rob dan Beth berbagi momen terakhir mereka bersama, merekam pesan terakhir mereka sambil berusaha untuk memahami keadaan yang mengancam keberadaan mereka. Rob dan Beth masing-masing memberikan kesaksian terakhir mereka tentang kejadian hari itu. Dengan hati yang berat, mereka menyaksikan dengan ngeri saat jembatan di sekitar mereka runtuh, diserang oleh kekuatan angkatan udara yang bertujuan untuk menghentikan monster itu. Namun, pada saat yang sama, serangan tersebut juga mengubur harapan mereka untuk selamat. Mereka mencatat perpisahan terakhir mereka di kamera, menerima kenyataan bahwa mereka mungkin tidak akan melihat hari esok. Saat Rob diam-diam menghibur Beth, sebuah bom tiba-tiba jatuh di taman, mengguncang mereka. Kamera terlepas dari tangan Rob dan terkubur di bawah reruntuhan. Namun Rob dan Beth tidak kehilangan harapan, dan mereka menyatakan cinta satu sama lain sebelum bom lain meledak. Kamera membeku sebelum rekaman dipotong. Yang pasti dengan segala hal yang kacau, Rob dan Beth tidak akan selamat dari ledakan yang terjadi. Lalu film berakhir dengan akhir perjalanan Rob dan Beth di Pulau Kani pada tanggal 27 April 2009. Namun, sorotan terbesar dari rekaman tersebut adalah ketika sebuah benda tiba-tiba jatuh dari langit ke laut tanpa diketahui oleh Rob ataupun Beth. Insiden tersebut menjadi titik fokus yang mungkin kunci untuk memahami asal-usul monster yang menghancurkan kota Manhattan. Namun dengan semua pihak yang terlibat dalam kekacauan yang terjadi, kebenaran sebenarnya tentang apa yang terjadi pada malam itu mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Tepat sebelum kamera mati, Beth menyatakan, "Hariku menyenangkan." Lalu setelahnya, sejenak kemudian, ada transmisi statis pendek yang terdengar. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.